pelajaran yang sebelumnya, yang pelajaran kita sebelumnya, yakni kita telah sampai pada pembahasan isimnya beserta ciri-cirinya. Kemarin ada kita mulai dari al-kalam. Ma huwa al-kalam ya ikhwah? Ma huwa al-kalam? Apa itu kalam? Lughatil Arabiyyah. Apa yang dimaksud dengan kalam? Atau apa ta'rif kalam? تفضل اذكر لنا يا أخونا من هنا مسلم. نعم تفضل. ما هو الكلام? Apa itu kalam kemarin? Bisa ganti yang lainnya. Fardin ya, fardin. لكن قبل أن تجيبوا الصوت واضح. الصوت واضح ya ikhwah. Apakah suara ana jelas? Aina sautukum ya ikhwah? Hal antum ma'ana aw ma'a salamah? Mana موجود suaranya? Ustaz. Nah, di mana? موجود Ustaz. موجود, cuma ada anak kecil bising Ustaz. Afwan. Tapi suaranya jelas ya? Baik. Nah, Ustaz jelas. Al-kalam ya. Al-kalam sebagaimana yang telah disebutkan oleh musannif Allah taala bahwasanya al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil ghad'il arabi. Bil ghad'il arabi. Nah. Jadi yang diperkuat dalam belajar itu ya ikhwah, yang diperkuat di dalam belajar itu adalah murajaah. Ya, murajaah. Baik, afwan, intazir lahza. Izin dulu sebentar. Baik. Jadi yang diperkuat di dalam belajar itu adalah murajaah, ya, murajaah. Belajarnya walaupun sedikit, ya sedikit, misalkan hanya 30 menit atau paling banyak 1 jam, itu tidak jadi masalah. Tapi yang paling penting adalah murajaahnya. Nah, di sini kunci apa lagi berhasilan kita. Sebanyak murajaah, berusaha memahami, apalagi kalau mampu menghafal poin-poin tertentu. Nah, karena nanti di kelas-kelas lanjutan atau kitab lanjutan yang dibahas pembahasan dasar ini juga. Ya, hanya saja ada apa? Pengembangan. Baik. Jadi itu tadi al-kalam adalah lafaz wal lafzul murakkabul mufid bil arabi, yaitu lafaz yang tersusun, yang berfaedah, yang memberikan pemahaman atau terpahami, kemudian bil arabi dengan peletakan orang Arab. Nah, kalau mampu menjelaskan apa itu, misalkan apa lagi ma huwal murakkab, ma huwal lafzu, apa itu lafaz, apa itu lafaz, misalkan al-lafzu huwa sautul, apa lagi huwa
wasautu al-mustamiru. Kita terima dulu. Wasautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi apalagi lafaz itu adalah suara yang terdiri atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Kemudian ma huwa mada al-murakkab. Al-murakkab huwa ma tarakkaba min kalimatain au fa aksara. Au aksara. Bisa pakai au, bisa pakai fa. Itu murakkab adalah apa yang apalagi yang tersusun dari dua kata atau lebih. Artinya sebenarnya ini aplikasi ini sebenarnya ada ya, ada fitur untuk langsung tanpa langsung diberikan izin ya, peserta tanpa harus di lobby. Tapi Ana belum dapat. Nanti ya, jadi kemudian apa itu al-mufid? Apa itu al-mufid? Yakni ma pada faidatan tammah. Apa yang memberikan faedah yang sempurna, memberikan faedah yang sempurna. Artinya kalimatnya nanti terpahami. Kemudian apa itu bilwadil arabi? Bilwadil arabi yaitu dengan peletakan bahasa Arab. Jadi dengan bahasa Arab. Dengan istilah yang lebih panjang yang disebutkan oleh musannif antakun al-alfazu al-musta'malatu fil kalami. Fil kalam itu lapas-lapas yang digunakan di dalam percakapan ataupun di dalam kalam. Nah, dalam kalam orang Arab. Jadi al-kalam ini adalah kalam, yaitu kalimat ya. Kalam itu adalah kalimat. Dan kalimat atau kalam di dalam bahasa Arab harus terpenuhi 4 syaratnya. 4 syarat. Pertama tadi lafaz, kemudian kedua murakkab, ketiga mufid, kemudian keempat dengan bahasa Arab. Kemudian kam aqsamul kalam. Ada berapa pembagian kalam yang menyusun kalam? An-Yarif. Siapa masih ingat ada berapa bagian-bagian yang menyusun kalam? Ada 3 Ustaz. 3. Mahwa Al-ismu wal fi'l wal harfu. Al-isim wal fi'l wal harfu. Baik. Kemudian juga telah disebutkan bahwasanya dari 3 penyusun kalam ini, yang disebut dengan al-kalimah yaitu kata, itu juga telah disebutkan masing-masing cirinya ya. Telah disebutkan cirinya. Yang pertama yaitu kata yang pertama yakni isim. Ma hiya alamatul ism? Siapa yang tahu ada apa saja? Alif lam. Alif tanwin. Yang pertama kemarin disebutkan oleh musannif, yang pertama khafad, kemudian tanwin, kemudian yang ketiga dukhulu al, kemasukan al. Yang keempat yakni hurufun nida, ya kemasukan huruf nida. Kemudian yang terakhir adalah huruful jar, yaitu dukhulu hurufil jar, kemasukan huruf-huruf jar. Baik ini ya. Kemudian juga isim oleh penulis telah terbagi menjadi 3. Apa itu?
Supaya masih ingat, terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan isim zahir. Isim zahir, isim yang nampak. Seperti contoh misalnya isim zahir, siapa bisa memberikan contoh isim zahir? Ana Ustaz Muhammad. Nah, Muhammad. Apa lagi? Kitabun, qalamun, baitun. Baik nama orang ataupun nama benda, tempat dan sebagainya. Dan yang kedua, yakni isim domir. Nama isim domir. Dan beliau membagi domir menjadi dua. Apa itu? Pertama, domir yang pertama. Domir munfasil sama Munfasil, muttasil. kemudian muttasil. Kemudian domir munfasil beliau juga bagi. Ada munfasil rafa, ada munfasil nasab. Demikian dengan muttasil, demikian juga dengan muttasil, nanti terbagi jadi lagi menjadi 3. Ada muttasil rafa, ada muttasil nasab, ada muttasil khafat atau muttasil jar. Baik. Kemudian isim yang ketiga, isim mubham. Isim mubham, yaitu samar. Jadi isim mubham ini ada 2. Apa itu? Isim Ismu isyarah Ustaz. Nah, isim Isyarah. dan isim mausul. Isim mausul. Kenapa disebut isim mubham, samar? Karena apa lagi? Ketika kita mengatakan hada itu belum jelas. Hada apa itu hada? Ini apa maksudnya? Sampai kita menyebutkan kata setelahnya atau menunjuk kepada benda. Benda. Baik itu orang atau benda. Nah, baru nanti dia jelas. Demikian juga dengan isim mausul. Dia nanti menjadi jelas jika ada disebutkan apa? Silah. Jika ada silahnya. Nanti ada istilahnya silah dan a'id. Misalnya alladhi itu kan sudah jelas yang nah, misalnya alladhi, telah datang orang yang itu belum jelas kecuali sampai didatangkan silahnya. Misalnya alladhi kataba dars, telah datang orang yang menulis pelajaran. Itu baru sempurna. Makanya disebut dengan mubham karena dia tidak sempurna kecuali dia samar, maknanya samar kecuali datang setelahnya kata yang menjelaskan makna isim isyarahnya. Maka disebut dengan mubham. Nah, ini ya apa lagi pelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke apa lagi pelajaran berikutnya. Afan akhi Maulana Akrobi apa di meet apa namanya mic-nya antum mengganggu orang belajar. Karena matikan dulu ya anunya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di al-fi'l.
Baik. Al-fi'l. Kita masuk ke kata yang kedua. Itu kata yang kedua. Itu al-fi'lu lughatan. Itu fi'il. Fi'il secara bahasa. Secara bahasa kata beliau al-hadath. Al-hadathu. yakni kejadian. Ya, kejadian. Ini secara bahasa. Kemudian wastilahan kata beliau secara bahasa, secara istilah, yakni kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminah as-salasah. Ini secara istilah, yaitu kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan bergandengan dengan salah satu dari tiga waktu. Atau berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Dari tiga waktu. Waktu yang madhi, mudhari dan amar. Ya. Sedang atau akan atau lampau. Nah, ini fi'il secara bahasa dan istilah. Secara bahasa dan istilah. Kemudian beliau menyebutkan aqsamul fi'il, yaitu pembagian fi'il. Aqsamul fi'li salasah. Pembagian fi'il itu ada tiga. Ada tiga. Wahia, yaitu yang pertama madin. Yaitu lam fi'il madhi, kata kerja lampau. Misaluh, contohnya daraba, dia telah memukul. Dhahaba, telah pergi. Sami'a, telah mendengar. Karuma, telah mulia. Kallama, telah berbicara. Qatala, telah membunuh atau berperang, bisa juga bermakna memerangi. Aslama, telah berserah diri. Istama'a, telah mendengar. Istaghfara, yakni memohon ampun. Kemudian yang kedua mudhari. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Contohnya adalah yadribu, yadhabu, yansuru, yukallimu, yastaghfiru. Nah, ini bermakna al-hal wal mustaqbal. Sebagaimana telah dijelaskan di kitab Saraf kemarin. Sedang atau akan, sedang memukul atau akan memukul, sedang atau akan pergi, sedang atau akan menolong, sedang atau akan berbicara, sedang atau akan meminta ampun. Kemudian yang ketiga amar. Amar, itu kata perintah. Idrib, idrib, idhab, unsur, kallim, istaghfir. Nah, ini pembagian fiil. Dia terbagi tiga. Ana sudah lupa ini cara mengaktifkan kembali apa lagi mikrofonnya. Jika ada yang ditanyakan Bapak ditulis ya. Baik, kita lanjutkan. Alamatul af'al. Sebagaimana isim memiliki ciri, fi'il juga demikian. Untuk dapat membedakan antara isim dengan fi'il. Dapat membedakan antara isim dan fi'il. Kata beliau, alamatul af'al, ciri-ciri fi'il. Lil fi'lil madhi alamatun kathiratun minha. Untuk fi'il madhi, kata beliau, memiliki banyak tanda. Memiliki tanda-tanda yang banyak. Banyak tanda. Di antaranya kata beliau,
ta'ut ta'nisis sakinah, yaitu tak ta'nis sakinah, yaitu tak yang menunjukkan tak sukun yang menunjukkan perempuan. Artinya pada fiil madhi tersebut pelakunya adalah perempuan. Misal contohnya qalat, qalat, maka taknya di situ adalah at-ta'u huna alamatu ta'nis. Ya, tak di sini adalah tak tanda muannas, ciri muannas. Ya, qalat Aisyatu, Aisyah telah berkata. Kharajat, contohnya kharajat, ya, syaribat, alimat. Nah, ini semua adalah isim, tak, ciri fi'il. Kemudian yang kedua ta'ul fa'il, tak yang menunjukkan fa'il, yaitu tu, ta, ti, tu, ta, ti. Ini semua adalah fa'il. Contohnya darabtu, saya telah memukul. Qultu, qulta, kamu telah berbicara. Dakhalti, kamu perempuan telah masuk. Nah, perempuan telah masuk. Baik. Kemudian yang keempat adalah qad. Qad, ciri fi'il madhi yang ketiga adalah fi'il madhi. Wa hiya alamatun mustaraqatun bainal madhi wal mudhari. Bahasanya qad ini dia adalah tanda yang berserikat antara fi'il madhi dan mudhari. Artinya qad bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Misal contoh qad safara Khalid. So, nanti dia ketika masuk ke fi'il madhi bermakna sungguh. Makna sungguh. Walaupun nanti ada makna yang lain itu ketika kita nanti lanjut ke kitab lanjutannya untuk pengembangannya. Untuk sekarang maknanya adalah sungguh. Sungguh ketika dia masuk ke fi'il madhi, sungguh Khalid telah bersafar. Kemudian laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Nah, yes, itu ciri fi'il madhi. Ada 3. Pertama, tak ta'nis, yang kedua tak fa'il, tak fa'il. Maksudnya tak yang ada pada fi'il tersebut sebagai fa'il, pelaku, sebagai pelaku. Kemudian yang ketiga yaitu qad, di mana tanda ini berserikat dengan fi'il mudhari. Baik, kita lanjutkan. Lil fi'lil mudhari alamatun katsiratun minha, untuk fi'il mudhari juga memiliki banyak tanda. Minha diantaranya lam. Diantaranya adalah lam. Masukkan huruf lam. Misal contohnya lam yalid wa lam yulad. Maka yalid dan yulad di situ adalah fi'il mudhari. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakun itu adalah fi'il mudhari. Lam naku minal musallin. Naku juga fi'il mudhari. Naku juga fi'il mudhari. Walaupun naku ini sebenarnya sudah mengalami perubahan. Nanti kita bahas di bahasan sharaf ya. Asalnya apa lagi? Dari kata kana yakunu. Dari kata kana yakunu. Nakunu, asalnya nakunu. Asalnya nakunu. Kemudian masuk lam menjadi lam nakun, ya. Sukun huruf terakhirnya. Kemudian bertemu 2 huruf sukun, maka dibuang apa lagi? Karena ada 2 huruf sukun setelah masuk lam, nakun, ada 2 huruf sukun yaitu waw dan nun. Maka harus dibuang salah satu dari keduanya karena tidak boleh ada 2 huruf sukun dalam satu kata. Maka yang dibuang adalah huruf waw karena dia adalah huruf illah, huruf sakit. Sehingga jadilah lam nakun. Kemudian nanti mengalami lagi proses, kemudian nunnya tidak dibutuhkan, maka dibuang sehingga jadilah lam naku. Baik. Kemudian tu'minu,
walam adari, ya, walam adari ma hisabiyah. Itu mana dia? Yaitu adri, ya, adri. Nah, ini adalah huruf-huruf illah ya. Nanti kita pelajari di sorof. Intinya di sini kita pahami bahwasanya setelah lam itu jatuh setelah lam pasti isim, pasti fiil, pasti fiil. Langsung dicari setelahnya ya. Setelah lam itu adalah fiil. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yaitu naj'al. Yaitu naj'al. Ini adalah semua fiil mudhari. Kemudian yang kedua yaitu lan, kemasukan huruf lan. Contohnya lan nu'mina laka, yaitu nu'mina. Lan nu'mina. Nu'mina itu adalah isim, fiil. Kenapa? Karena masuk lan. Lan nasbiru ala ta'amin wahid, yaitu nasbiru. Kami tidak bersabar terhadap makanan yang satu, hanya satu jenis. Nah, kemudian lan yadkhula al-jannah, yaitu yadkhula di situ adalah fiil. Kenapa? Karena kemasukan lan. Kemudian yang ketiga saufa. Contohnya adalah saufa nuslihi. Maka nuslihi di situ adalah fiil. Wa saufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, yaitu yu'ti. Yu'ti adalah fiil. Tadi lam maknanya tidak ya, tidak. Kemudian lan bermakna tidak akan, saufa bermakna akan, sama dengan asin juga bermakna akan. Hanya bedanya kalau saufa jarak akannya itu jauh ya. Sedangkan sin itu jarak akannya itu dekat. Contohnya saufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kelak, bahkan bisa di hari kiamat. Kelak Allah akan memberikan orang-orang yang beriman pahala yang besar. Biasa diterjemahkan nanti. Kemudian sa, contoh sa, asin, sin maksudnya sa. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Ya, di sini juga akan berkata orang-orang bodoh dari manusia akan berkata. Ini ketika dia masuk sa, makna fi'il mudhari kan kemarin disebutkan ada dua, yaitu al-hal dan mustaqbal, sekarang dan akan datang. Tapi ketika dia masuk sa, maka hilang maknanya, tinggal satu, yakni mustaqbal, yaitu akan datang. Nah, kalla saya'lamun, ya'lamun di situ adalah fi'il. Innallaha sayubtiluhu, maka yubtiluhu itu adalah fi'il. Kemudian yang terakhir adalah qad. Yang terakhir adalah qad. Misal contohnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya qad itu ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, dia bermakna sungguh, at-tahqiq. Ya, tetapi ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, dia bermakna taklil, yaitu sedikit ya. Ini bermakna kadang ya, atau terkadang, atau kadang, bermakna kadang, ya, bermakna kadang. Namun ini dikecualikan, makna ini dikecualikan ketika dia masuk kepada fi'il mudhari dari yang dimana di situ fa'ilnya adalah Allah, maka maknanya tetap tahqiq, yaitu sungguh, ya, penegasan, bermakna penegasan. Contoh di sini qad naro taqalluba wajhika fis sama.
Nah, boleh kita terjemahkan di sini, kadang kami melihat hatimu berbolak-balik ke langit, menghadap ke langit, wajahmu berbolak-balik. Kadang kami melihat hatimu, apalagi wajahmu berbolak-balik ke langit. Nah, boleh diterjemahkan kadang ya, kalau itu berkaitan dengan Allah. Kalau berkaitan dengan Allah, walaupun fi'il mudhari, maka dia diterjemahkan sungguh. Sungguh kami, ya, kami melihat, mengetahui, apalagi wajahmu berbolak-balik ke langit. Doa ketika beliau berdoa. Contoh di sini, qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Ini juga ya'lamu adalah fi'il mudhari. Nah, sekali lagi ketika dia qad ini masuk ke fi'il mudhari dan di situ berkaitan dengan Allah, tentang Allah atau fa'ilnya adalah Allah, maka diterjemahkan sungguh. Tapi kalau selain Allah, itu kadang dia diterjemahkan dengan kadang. Misalnya qad yajlisu Muhammadun 'ala al-kursi. Qad yajlisu Muhammadun 'ala al-kursi. Muhammad kadang duduk di atas kursi. Muhammad kadang duduk di atas kursi. Ini ciri fi'il madhi. Ini ciri fi'il madhi. Ciri fi'il mudhari. Jadi fi'il madhi tadi ada 4, ya, ada 3 cirinya. Pertama ta'nis sakinah, yang kedua ta'ul fa'il, yang ketiga qad. Kemudian ada pun fi'il mudhari ada 5 disebutkan oleh penulis di sini, Allah taala. Yang pertama kemasukan lam, kedua kemasukan lan, kemudian yang ketiga dahului oleh saufa. Kemudian yang keempat dahului oleh sin, yaitu sa. Kemudian yang kelima adalah qad, kemasukan qad. Baik, kita lanjutkan ke fi'il yang ketiga, alamatu fi'lil amr, yaitu ciri fi'il amr. Wahia dalalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya al mu'annasatil mukhatabah. Fi'il amr itu adalah yang menunjukkan atas tuntutan disertai menerimanya dia yaitu fi'il amr tadi, menerimanya dia ya muannasatil mukhatabah, ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara atau lawan bicara. Contohnya misal idrib ini bisa menerima ya. Nah, ini dia bermakna apalagi menunjukkan tuntutan, menuntut untuk memukul. Idrib, pukullah. Sekaligus dia menerima ya al muannas al mukhatabah, muannasatil mukhatabah. Idribi ini ketika kita mau merintahkan perempuan, idribi. Uktubi untuk muannasnya. Ijtahidi. Nah, ijtahidi. Ya, uktub tadi tulislah. Ijtahid bersungguh-sungguh. Baik, kemudian kata yang ketiga. Kata selesai dari apa lagi? Jadi ciri fi'il amar itu adalah dia menunjukkan tuntutan dan juga menerima ya muannasatil mukhatabah, ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Nah, karena nanti ada apalagi yang menunjukkan perintah tetapi tidak menerima ya muannasatil mukhatabah. Kata yang ketiga al-harfu. Kata yang ketiga adalah huruf.
Apa itu huruf? Kata beliau, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Nah, pada selainnya. Artinya dia maknanya nanti akan menjadi jelas jika bersambung dengan kata yang lain. Berarti bersambung dengan baik itu isim atau dengan fiil. Misal contohnya min dan lam dan hal. Min, lam, hal. Nah, di sini memberikan contoh, penulis memberikan contoh dengan contoh yang sangat bagus ya. Jadi min ini khusus untuk dia bisa masuk ke isim. Bisa masuk ke isim, hanya masuk ke isim. Karena huruf jar. Sedangkan lam ini hanya masuk kepada fiil. Kenapa? Karena dia adalah ciri fiil. Ciri fiil, yaitu ciri fiil mudhari. Kemudian sedangkan hal ini dia bisa masuk kepada isim dan juga bisa masuk kepada fiil. Bisa masuk kepada fiil. Nah, misalkan halit talibu jalisun, apakah siswa itu duduk? Nah, itu dia masuk kepada isim atau masuk kepada fiil. Hal ja'a at-talib, apakah siswa itu telah datang. Nah, kemudian kata beliau aqsamul harf, pembagian huruf. Aqsamuhu salasatun, pembagian huruf itu ada 3. Wahia, yaitu yang pertama harfun mukhtassun bil asma, huruf yang khusus untuk isim, untuk isim-isim. Nahu hurufil khafat, nahu hurufil khafat. Contoh yaitu huruf-huruf khafat. Ya, huruf-huruf khafat itu hanya masuk kepada isim, ya, masuk kepada fiil. Kenapa? Karena khafat ini ciri isim. Kemudian yang kedua, harful mukhtassun bil af'al, huruf yang khusus untuk fiil. Nah, contohnya lam, lan, saufa. Lam, lan, saufa. Nah, lam itu masuk kepada fiil mudhari, dengan lan masuk kepada fiil mudhari juga saufa. Nah, kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah harfun mustarakun bainahuma, huruf yang berserikat di antara keduanya, di antara isim dan fiil. Artinya bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fiil, yaitu hal, bal. Hal apakah, bal tetapi. Nah, ini alhamdulillah, apalagi intahaina min alamatil fiil wa alamatil harf. Baik. Belum ya, alamat huruf belum. Kita masuk ke bahasan berikutnya, alamatul harfi, ciri-ciri fiil atau ciri huruf, tanda huruf. Sebagaimana fiil, sebagaimana isim dan fiil juga memiliki tanda, maka huruf juga demikian. Di sini dalam bentuk pertanyaan. Ya, beliau jelaskan dalam bentuk pertanyaan. Ma alamatul harf, apa itu tanda huruf? Atau apa itu ciri-ciri, apa itu ciri fiil? Al-jim, maksudnya al-jawab, jawabannya adalah alamatuhu adamul alamah. Alamatuhu adamul alamah, cirinya tidak adanya tanda. Cirinya tidak adanya tanda. Maksudnya cirinya tidak ada tanda, tidak ada tanda fiil, isim, dan juga tidak ada tanda fiil. Jika ada kata yang dimana kata tersebut tidak ada ciri isim, juga tidak ada ciri fiil, maka fa'lam annahu harfun. Ketahuilah bahasanya itu adalah huruf.
Kata beliau, qaidah. Qaidah. Al-harfu bainal ismi wal fi'li kal ha'i bainal jimi wal ha'i. Kaidah kata beliau, huruf antara isim dan fi'il itu seperti ha antara ha dan seperti ha antara jim dan ha. Nah, seperti ha, huruf ha antara jim dan ha. Nah, jika kalau titiknya di bawah berarti jim. Jika titiknya di atas berarti ha. Jika Anda ada titiknya berarti itu adalah ha. Ya, karena jim dan ha masing-masing ada tandanya untuk membedakan. Kalau jim titik di bawah, ha titik di atas. Demikianlah huruf. Jika ada pada kata tersebut tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah huruf. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mana ya ini untuk mengaktifkan kembali mikrofonnya? Baik, kita lanjutkan, masih ada beberapa menit. Babul i'raf wal bina. Ini juga termasuk pembahasan yang penting ya. Pembahasan ini pembahasan i'raf dan al bina. I'raf dan al bina. Apa itu i'raf? Kata beliau al-i'raf lughatan, i'raf secara apa lagi? Secara bahasa kata beliau al-ibanah wal izhar. Wal izhar, penjelasan dan penampakan, menjelaskan dan menampakkan. Taqul, kamu katakan a'raftu amma fi nafsi. A'raftu amma fi nafsi. Saya mengi'rab apa yang ada pada diriku. Saya mengi'rab apa yang ada pada diriku. Maknanya adalah apa? Itu maknanya tadi al-ibanah atau al-izhar. Kita maknanya a'rabtu, saya menjelaskan apa yang ada pada diriku atau saya menampakkan apa yang ada pada diriku. Tapi ini secara bahasa al-ibanah dan al-izhar, menampakkan. Yang apalagi ini tentunya ta'rif yang diinginkan, yang dimaksudkan, yaitu ta'rif pengertian secara istilah. Ini yang diinginkan, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Itu apa ta'rif secara istilah? Yakni taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, secara istilah kata beliau adalah perubahan akhir kata dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk kepada kata tersebut baik secara lafaz maupun secara takdiran, secara tersembunyi. Nah, tersembunyi. Contoh misalkan kata misalnya yang nampak. Jadi kata beliau tadi perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Kenapa akhir kata itu berubah? Karena berbeda-bedanya amil. Amil di situ adalah penyebab kata itu berubah yang masuk kepada kata tersebut. Baik perubahannya secara terlapaskan, nampak, ataupun perubahannya secara takdiran, dikira-kirakan atau disembunyikan.
Contoh misalnya ketika kita membuat kalimat dari kata Zaidun. Nah, dari kata Zaidun. Misalnya dari kata Zaidun. Misalkan Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Maka Zaidun di sini dia dhammah atau disebut dengan rofa. Amilnya itu ja'ah, itu yang disebut dengan amil. Ja'ah yang masuk kepada kata Zaid. Ja'ah. Contoh yang lain misalkan ketika perubahan yang lain darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Ya, tadi Zaidun berubah menjadi Zaidan. Kenapa? Karena amilnya berubah lagi. Dari ja'a sekarang menjadi darabtu. Darabtu. Kemudian contoh berikutnya sallamtu ala Zaidin. Saya mengucapkan salam kepada Zaid. Maka di sini berubah lagi menjadi Zaidin. Menjadi Zaidin. Kenapa? Karena berubah lagi amil yang masuk kepada kata Zaid. Kepada Zaid. Berubah lagi amil yang masuk kepada Zaid. Nah, kemudian untuk itu secara terlepaskan. Jadi Zaidun, Zaidan, Zaidun. Zaid itulah yang disebut dengan i'rab. Perubahan akhir kata dari kata Zaid itulah i'rab. Itu i'rab. Secara terlepaskan. Nampak, terlihat, terucap. Kemudian ada secara takdir, sembunyi. Dia berubah tetapi tidak kelihatan perubahannya. Contoh misalnya kata Musa. Ja'a Musa. Telah datang Musa. Darabtu Musa. Telah memukul Musa. Sallamtu ala Musa. Secara zahir Musa seperti tidak seakan-akan tidak berubah, tapi pada hakikatnya dia berubah dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasrah. Makanya nanti disebutkan kalau yang pertama, contoh yang pertama tadi itu disebut dhamma zahirah, dhamma yang nampak. Kalau fathah, fathatun zahirah, fathah yang nampak. Kalau kasrah, kasratun zahirah. Kemudian yang tersembunyi pada lafaz Musa tadi maka disebutkan dhamma, tapi dhamma muqaddarah, dhamma yang diperkirakan, dhamma yang disembunyikan. Fathah, fathatun muqaddaratun. Kasrah, kasratun muqaddaratun. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab secara apa lagi? Secara terlepaskan atau secara tersembunyi. Kita ambil penjelasan sedikit ya. Kita ambil sedikit penjelasan dari sini. Kemudian kata beliau al-kalim wal ismu zahir wal fi'lu al-mudhari. Al-kalim kata, kalim itu juga kata ya. Kata adalah isim yang zahir. Ya, isim zahir itu disebut dengan al-kalim. Isim zahir wal fi'lul mudhari dan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari. Al-awamil, sedangkan al-awamil itu jam'u amil, itu jamak dari kata amil. Kata amil. Wa huwa alladhi yu'athiru fil kalimah raf'an aw nasban aw khafdan aw jazman. Awamil atau amil ini dia yang memberikan pengaruh pada sebuah kata baik secara rafa atau nasab atau khafad atau jazam. Ya, jazam. Jadi dia memberikan pengaruh. Amil ini nanti yang memberikan pengaruh kepada kata. Seperti tadi kata Zaid. Dia yang memberikan pengaruh dari rafa. Ya, nanti kita bahas bagi yang belum
mengetahui apa itu rofa juga, atau dia menjadi nasab. Apa itu nasab? Selalu kita akan pelajari. Apa itu khafat? Atau dia jazam. Apa itu jazam? Selalu kita jelaskan pada tempatnya. Baik. Misal contoh kata beliau, Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Zaid di sini dia rofa. Dia rofa. Tanda rofanya dhammah. Tanda rofanya dhammah. Nah, ini istilah-istilah seperti ini harus kita kuasai ya. Kemarin ada yang bertanya apakah ada kelas i'rab, kelas mengi'rab. Kalau mengi'rab secara khusus tidak ada. Karena sebenarnya untuk mengi'rab itu sebenarnya mudah, tergantung penguasaan kita terhadap ini i'rab. Tergantung penguasaan kita terhadap nahu dan sharafnya. Nah, seperti ini. Karena ada sebagian biasa mengajarkan langsung mengi'rab. Seperti misalnya ja'a Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Bukan di pembelajaran nahu bukan itu ya, bukan begitu maksudnya. Tujuan kita bukan seperti itu. Adapun mengi'rab seperti itu, kalau kita sudah paham kedudukan sebuah kata gampang. Ya. Walaupun tidak mesti misalnya Zaidun ini fa'il. Dia fa'il, dia dan i'rabnya rofa. Apa tanda rofanya? Dhammah. Sudah cukup. Kemudian ra'aitu Zaidan. Saya telah melihat Zaid. Kita lihat Zaid di situ dia berubah dari rofa ke nasab. Nasab itu adalah fathah. Ya. Tanda asalnya, tanda pokoknya adalah fathah. Kemudian marartu bi Zaid. Kita lihat Zaid berubah lagi. Karena berubahnya amil. Maka amil ja'a ra'aitu dan marartu bi, inilah yang memberikan pengaruh kepada kata Zaid sehingga berubah menjadi dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar, atau dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah. Dan terjadi bukan hanya pada isim, juga terjadi pada fiil. Contohnya yadribu. Kita lihat yadribu, dan fiil yang hanya terjadi pada fiil mudhari, tidak terjadi pada fiil madi dan amar. Kenapa? Karena madi dan amar itu mabni. Nah, kita lihat yang ribu. Yang ribu di situ i'rabnya adalah rafa. Ya, rafa. Amilnya ini karena dia tidak didahului oleh amil, nanti disebut alasannya kenapa ditadarrudihi anin nasib wal jazm. Anin nasib wal jazm. Lan yadriba. Yadrib tadi yadribu berubah menjadi yadriba. Kenapa? Karena masuk lan. Nah, ini amil yang mengubah dia. Kemudian lam yadrib. Dari yadriba menjadi yadrib sukun. Kenapa? Karena masuk amil lam. Amilnya yaitu lam. Itu yang menyebabkan dia berubah. Kemudian kata beliau, wat-taghyir alladhi yakunu fil ismi zahir wal fi'lil mudhari yanqasimu ila qismain. Perubahan yang terjadi pada isim zahir dan fi'il mudhari itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, lafziyun, secara terlepaskan. Tadi yang kita contohkan atau contoh di atas. Kedua, takdiri. Takdiriyun, yaitu secara takdir, perkiraan atau tersembunyi. Sebagaimana tadi yang kita contohkan pada kata Musa. Fa in kana al-harful akhir sahihan at-taghyiru ladziyun. Maka apabila huruf akhirnya adalah huruf sahih, maka perubahannya secara terlepaskan, baik itu isim maupun fiil. Contoh kata Zaidun dan yadribu untuk fiilnya tadi. Wa in kana mu'tallan fal taghyiru takdiriyun. Jika huruf akhirnya itu adalah huruf mu'tal,
akhirnya adalah huruf mu'tal, huruf yang berpenyakit, maka perubahannya dengan takdiri, dengan perubahan, dengan apalagi dengan tersembunyi, ditakdirkan, disembunyikan. Seperti katamu Musa, Kalau fiil misalnya yakhsha, kata yakhsha, yakhsha itu dia dhamma, i'rabnya dhamma muqaddarah. Lan yakhsha, tetap lan yakhsha. Tanda apa lagi? Nasabnya dengan fathah muqaddarah. Kemudian lam yakhsha. Bukan disukun, tapi kalau untuk yang berpenyakit akhirnya yaitu dengan dihapus, hazfu harfil illah, membuang atau menghapus huruf penyakitnya. Tadi yakhsha panjang, ketika masuk lam yakhsha, dibuang alifnya atau matnya. Jadi pendek, lam yakhsha. Nah. Adapun yang takdir, yang ditakdirkan yang dua pertama, yaitu yakhsha itu dhamma muqaddarah, lan yakhsha yaitu fathah muqaddarah. Kalau lam pakai lam itu bukan ditakdirkan, tapi memang dia dibuang, dijazm. Ya, jazm. Karena yang ditakdirkan adalah rafa dan nasabnya saja. 6. Mungkin ini apa lagi? Oh ya, kita mungkin selesaikan ya sedikit ini. Ya, penjelasan al-i'rab. Kemudian kata beliau wa huruful illah salasah, dan huruf-huruf illah itu ada 3. Pertama al-alif, yang kedua al-waw. Ketiga wal ya. Wal ya. Wal ya. Wa ma adaha hurufun sahihah. Dan apa yang selainnya, yang selain alif, waw dan ya adalah huruf-huruf sahih. Sahih. Jadi selain huruf alif, waw dan ya itu adalah huruf sahih. Misalul lafzi, contoh yang terlepaskan dari isim Muhammadun, Zaidun, Khalidun, Fatimatu, Hindun, yazhabu, yaqumu untuk mudhari'nya, untuk fiilnya. Misalut